Apalagi yang sunat buru-buru menikah. Siapa yang mau menikah? Kalau sudah ada calonnya, kalau sudah siap sandang pangan papannya dan mental, itu segera saja, buru-buru saja. Dan apalagi membayar utang. Kalau punya utang dan sudah ada untuk membayarnya, segerakan. Jangan ditunda-tunda. Kecuali kalau memang belum ada. Mau apa yang harus diberikan. Yang penting jangan ada niat untuk tidak bayar. Yang terakhir, ya ini, la yazalun nas bi khairin ma ajalu fitra. Orang yang berpuasa bersegeralah buka apabila sudah terbenam matahari. Allah Azza wa Jalla berfirman dalam hadis qudsinya, ahabbu ibadi ilayya ajalu fitra. Yang paling disenangi, yang paling dicintai hamba-hambaku itu kepadaku adalah yang buru-buru buka puasanya. Jadi fikih hadis tersebut, satu, istihbabu ta'jil fitri idza tahaqqaqa ghurubus syamsi. Apabila sudah jelas terbenamnya matahari atau maghrib, segeralah takjil, buka puasa. Itu sunnah. Dua, karahatu ta'khirul fitri, diterlambatkan buka puasa itu malah makruh. Liman ta'ammada dzalika bi da'wal ihtiyat, bagi orang yang sengaja menterlambatkan buka puasanya, itu makruh. Lain lagi kalau ada perbedaan waktu yang digunakan. Contoh, ketika saya mondok di pesantren Al-Wardayani di Cianjur itu, yang mau arah ke Sukabumi, pesantren Warudoyo, waktu yang digunakannya kan istiwa, bukan waktu yang biasa jam kita pakai ini. Itu ada selisih, lebih lambat. Kalau zuhur di situ selalu pukul 1, pukul 13. Hatta Jumatan. Jadi kalau kita pukul 13 itu kan udah bubar, udah kemana lagi, udah ada yang makan siang segala macam, Jumatan itu. Nah, di pesantren tersebut baru mulai pukul 13 itu. Asar pukul 4. Maghrib itu harus sudah benar-benar gelap. Kadang-kadang bedanya sampai 10-15 menit. Kebetulan ngalamin bulan puasa di situ. Pesantren khusus ilmu balaghah, badai bayan mantek mani. Itu orang lain udah pada azan gitu kan, masyarakat itu udah pada buka. Mungkin ada yang sudah pada sholat, kita masih nunggu karena kentongan, tandanya kentongan. Jadi kalau tong, nah berarti istiwa, baru kita buka. Nah itu mah nggak apa-apa karena memang terpaut waktu, bukan sengaja menelakkan buka, tapi karena memang waktunya belum tiba. Kalau pakai istiwa, paham tuh?
Yang ketiga, ikhbaru bima yakum min ba'dil mubtadi'ah wa hadza min a'lamin nubuwah. Di antara tanda-tanda kenabian daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu memberi kabar, memberitahu dengan apa yang akan terjadi, dengan apa yang belum terjadi. Dan ini banyak hadis-hadisnya. Tetapi awas, jangan sampai kita berani mengatakan bahwa Nabi itu seorang peramal dan ramalannya jatuh umpamanya. Salah itu. Ya. Bukan. Gak boleh kita nyebut ramalan Nabi. Gak boleh. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Nabi itu tidak akan berani berkata, mengucapkan sesuatu, menyampaikan sesuatu atas dasar hawa nafsunya, tetapi pasti itu wahyu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana Nabi mengatakan hal yang akan terjadi ratusan tahun kemudian atau ribuan tahun kemudian setelah masanya beliau. Itu bukan ramalan, karena Nabi bukan peramal, tapi itu khobar yang hak, itu keterangan yang pasti benar, wahyu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadis berikutnya, an Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala. Dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu berkata, qala bersabda siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tasahharu, sahurlah kalian, fa inna bis sahuri barakatan, maka sesungguhnya di dalam sahur itu ada barokah. Langsung saja fikih hadisnya cuma satu, istihbabus sahur, disunahkannya sahur, wa isbatul barokah fihi, dan ditetapkannya barokah di waktu sahur. Mau puasanya wajib Ramadan atau qada atau nadar, mau sunnah Senin Kamis, Ayyamul Bid, Daud, dan apapun itu, sahurlah. Betapapun ngantuk, sahur, paksakan, barokah, walaupun hanya minum, apalagi sampai makan, barokah. Bangun tidur untuk sahur, cuci muka, kumur-kumur, langsung makan, minum, itu barokah. Nanti sholat malamnya belakangan. Yang belum witir, witirnya setelah sahur, atau tahajud, atau sholat taubat, sholat hajat, apapun sholat sunnahnya, sahur dulu. Paham tuh? Nah, cuman ada perbedaan, sahur itu dari buka, sunnahnya diakhirkan. Kalau sahur, kalau buka sudahnya disegerakan. Begitu azan maghrib langsung buka, minimal batalin dulu takjil itu kan. Kalau sahur udah dekat-dekat ke imsak baru makan, biar tenang. Kayak tadi nggak apa-apa.
Cuman jangan terlalu malam. Kalau sahur itu pukul 1 makan, ceritanya sahur. Pukul 10 nanti udah lapar lagi. Ya itu mau makan malam. Nah, bagusnya kalau sekarang subuh itu 4:30 ya pukul 4. Pukul 4. Nah, pukul 4. Jadi yang saya sampaikan tadi itu bahwa bangun tidurnya langsung cuci muka, kumur-kumur, makan, minum dulu, lagi yang bangunnya kesiangan. Pukul 4, pukul 4:04 baru bangun. Ya kalau sholat dulu nanti waktunya habis. Kalau bangunnya 2:30, pukul 3 kan masih ada waktu luang. Ya bagusnya sholat dulu, santai, doa dulu. Karena kan waktu sepertiga terakhir malam itu luar biasa. Luar biasa. Gunakan. Apalagi kalian di pesantren, sedang jauh dari orang tua, sedang meninggalkan rumah kan. Apalagi nanti di bulan puasa, kegiatan ngajinya dipadatkan. Nah, sepertiga malam yang terakhir itu sebelum sahurnya usahakan sholat dulu ya. Siap? Usahakan baca Quran dulu walaupun beberapa ayat, dan zikir dulu sampai berdoa dulu untuk diri kalian, untuk guru kalian doakan, orang tua kalian doakan, keluarga kalian doakan. Ini bapak-bapak juga yang setia ngaji ini, Pak Adi, Pak Tony dan lain sebagainya, doakan oleh kalian semua. Mudah-mudahan Allah SWT nanti memberikan ijabahnya untuk kita semua, cepat atau lambat segala harapan kita, keinginan kita, cita-cita kita akan tercapai, akan kesampaian. Allahumma amin ya rabbal alamin. Terutama kita semua, semoga panjang umur, sehat walafiat jasmani rohani, bahagia, mulia, selamat dunia dan akhirat. Ala hadhihi niyah wa qulna tisara bisirul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Nah, sedikit ditambah apa barokah itu? Karena kadang-kadang ada orang nyebutinnya bisa tapi artinya belum tahu. Secara definisi barokah itu ziyadatul khair fi malladzi thabata fihil khair. Saya ulangi, barokah itu ziyadatul khair, bertambahnya kebaikan, fima di dalam apa, sabata yang telah tetap, fihil khair di dalamnya ada kebaikan. Kebaikan bertambah kebaikan, bertambah lagi kebaikan, bertambah lagi kebaikan, terus tiada hentinya bertambah kebaikan. Itulah barokah. Hidup yang barokah, hidupnya selalu dalam kebaikan yang bertambah. Umur pun begitu, ilmu pun begitu. Disebutkan ilmu barokah kalau ilmunya itu menjadi kebaikan bagi dirinya, bagi orang lain, dimanapun dia ada, dan bertambah terus. Karena sejatinya ilmu seperti itu. Man alima wa amila wa allama allamahullahu ma lam ya'lam. Nabi SAW bersabda, barang siapa punya ilmu, dia amalkan, dia ajarkan, Allah tambah dia ilmunya, Allah kasih pengetahuan yang dia belum punya, dan akan terus seperti itu. Pak itu, monggo bapak-bapak ada yang ditanyakan atau disampaikan.
baik. Tentang nisfu Sya'ban itu banyak sekali Pak keterangan-keterangannya. Karena dalam Al-Quran pun itu disebutkan. Kita setiap malam baca surat Ad-Dukhan. Surat apa? Ad-Dukhan. Ini bapak-bapak yang belum juga niatkan, kalau bisa mulai nanti malam dawam baca surat Ad-Dukhan selain Al-Mulk atau Tabarok. Fadilahnya, keutamaannya, kalau Tabarok itu kan nanti menjaga di dalam kubur kan, menemani dan mensyafaati di dalam kubur dari siksa kubur, itu Al-Mulk. Nah, kalau Ad-Dukhan itu barang siapa membacanya di malam hari, maka puluhan ribu malaikat beristighfar untuknya. Orang yang baca surat Ad-Dukhan malam hari itu puluhan ribu malaikat beristighfar baginya. Bagaimana dia tidak diampuni dosa oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu hadisnya riwayat Imam At-Tirmizi. Tentang fadilah salat Dukhan itu hadisnya riwayat Imam At-Tirmizi. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamim wal kitabil mubin. Inna anzalnahu fi lailatin mubarakah. Fiha yufraqu kullu amrin hakim. Nah, itu yang dimaksud dengan malam nisfu Sya'ban. Surat Ad-Dukhan. Hamim. Wallahu a'lam wa rasulul muradi. Karena ini ayat surat yang termasuk awal ayatnya itu huruf muqatta'ah. Jadi huruf yang dipotong-potong itu termasuk jenis ayat mutasyabihat. Ayat-ayat yang tidak jelas maknanya, maka tidak perlu kita terjemahkan alif lam mim wallahu a'lam, udah gitu aja. Yasin wallahu a'lam, kaf ha ya ain shad wallahu a'lam, ha mim ain sin qaf wallahu a'lam, ha mim wallahu a'lam, gitu aja. Walaupun ada sebagian mufassir, sebagian ulama tafsir itu menerjemahkannya dengan metode takwil. Wal kitabil mubin, demi kitab yang nyata, ayat Al-Quran, yaitu Quran. Inna anzalnahu, sesungguhnya aku telah menurunkannya. Maksudnya Quran tadi fi lailatin mubarakah, di malam yang penuh barokah. Maksud malam yang penuh barokah dalam ayat ini, satu, fi lailatul qadri, malam Lailatul Qadar. Awil baro'ati, kedua, malam nisfu Sya'ban. Ya. Nah, fiha inna kunna mundirin, sesungguhnya aku adalah pemberi peringatan. Fiha, di malam itu, yufraqu kullu amrin hakim, diputuskannya segala urusan, segala perkara yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi malam penuh barokah tadi yang dimaksud adalah pertama Lailatul Qadar, karena terkait dengan kalimat yang sebelumnya, demi Al-Qur'an yang nyata. Sesungguhnya aku turunkan Quran itu di malam penuh barokah.
kan Lailatul Qadar atau malam nuzulul Quran. Yang kedua, dimaksud dengan malam penuh barokah itu malam nisfu Sya'ban karena ayat setelahnya fiha yuqra'u kullu amrin hakim. Di malam itu dibagi-bagi, ya, dipisah-pisah, dibeda-bedakannya segala urusan, segala perkara yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itu dalil ayatnya. Hadisnya tentang nisfu Sya'ban. An Ali karramallahu wajhah, dari Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah, anin Nabi, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, annahu qala, sesungguhnya beliau bersabda, idza kana lailatun nisfi min Sya'ban, apabila tiba malam nisfu Sya'ban, faqumu lailaha, maka kalian berdiri malam harinya, maksudnya sholat, wasumu naharoha, dan puasalah siangnya bagi yang mau dan mampu. Fa inna Allah Ta'ala, maka sesungguhnya Allah Ta'ala yang zilu turun fitil kasaati, di saat itu, ila sama'id dunia, ke langit dunia, inda ghurubis syamsi, sejak terbenamnya matahari. Dari mulai maghrib Allah sudah turun ke langit dunia itu di malam nisfu Sya'ban. Fayaqulu, kemudian Allah berfirman, hal min sa'ilin fa'utiyahu su'lahu. Ayo, apakah ada orang yang meminta apapun di malam nisfu Sya'ban ini, aku beri. Wa hal min mustaghfirin fa'aghfir lahu, apakah ada yang beristighfar, aku ampuni. Wa hal min mustarziqin fa'arzuqahu, ada yang minta rezeki, aku beri. Hatta yatlu'al fajru, demikian sampai terbitnya fajar, sampai subuh. Nah, jadi nanti malam kan kebetulan malam Jumat, insya Allah kita merencanakan sholat tasbih 4 rakaat, ya. Tiap rakaat tasbihnya 75 kali, 2 rakaat berarti 150 kali, 4 rakaat berarti 300 kali. Teknisnya nanti disampaikan. Itu hadisnya sholat tasbih itu Imam At-Tirmizi dan Imam Ahmad. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa melakukannya, sholat tasbih itu, walaupun dosanya sepenuh tubuh sampai ke kepalanya, sekujur tubuhnya, itu diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga Imam Nawawi rahimahullah ta'ala sangat menganjurkan kita, kalau bisa sholat tasbih malam hari sekali, siang hari sekali. Kalau nggak bisa, sehari semalam 1 kali. Kalau nggak mampu, seminggu sekali. Kalau nggak mampu, sebulan sekali. Kalau nggak mampu, setahun sekali. Nah, kalau kita sudah rutin setiap malam nisfu Sya'ban sholat tasbih. Kalau masih tidak mampu, seumur hidup sekali, jangan nggak pernah sama sekali. Itu sholat tasbih.